Ceritanya selamanya tentang manusia, kehidupannya bukan kematiannya. Ya, biarpun yang ditampilkannya itu hewan, raksasa, atau dewa, atau hantu. Dan tak ada yang lebih sulit dapat difahami daripada sang manusia. Itu sebabnya tak habis-habisnya cerita dibuat di bumi ini. Setiap hari bertambah saja. Aku sendiri tak banyak tahu tentang ini. Suatu kali pernah terbaca olehku tulisan yang kira-kira katanya begini. Jangan anggap remeh si manusia, yang kelihatannya begitu sederhana. Biar penglihatanmu setajam mata elang, pikiranmu setajam pisau cukur, perabaanmu lebih peka dari para dewa, pendengaranmu dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kemput. Oke, satu hal yang paling utama yang akan aku bahas dulu adalah kenapa buku ini kontroversial. Dan jawaban yang aku dapatkan tuh bukan ketika aku sudah baca isi bukunya. Aku langsung tahu dari pembukanya itu sendiri, di mana di sini di bagian edisi pembebasan itu dijelaskan kalau sebetulnya buku-bukunya Pramoedya tidak diperjualbelikan lagi dan larangan terhadap buku-bukunya Pramoedya sampai hari ini tuh belum dicabut oleh pemerintah. Lalu apakah untuk isinya sama kontroversialnya? Jawabannya adalah iya. Bagian awal-awal bukunya ada beberapa sarkas yang pemerintah. Halaman-halaman berikutnya tuh menurut aku ya itu tidak sekontroversial itu. Awalnya aku takut baca buku ini, takutnya aku bosan karena dilihat dari segi manapun buku ini pasti mengandung sejarah. Tapi ternyata tidak semembosankan itu karena sejarah yang dibahas pun secara kasus dan buku ini tuh ngeblend gitu genrenya, tidak hanya historical tapi dia tuh juga roman. Di sini aku belajar berapa banyak sejarah. Di sini dibahas tentang sejarah Jepang, Inggris. Jepang itu dikatakan sebagai monyet peniru karena Jepang itu meniru Inggris untuk strategi perairannya. Buat personal kalian semua tuh bisa belajar adalah bahwa sedari dulu orang-orang tuh bisa mempelajari sesuatu itu dengan meniru. Kemudian ada juga sejarah Belanda dengan Aceh. Aku mengetahui Indonesia tuh punya kekuatan khusus dan juga keberanian serta koordinasi tim yang baik. Tapi di sini dibahas jauh lebih detail. Ternyata tidak sesimpel sejarah ini perang terus mati terus yang menang siapa, tidak. Tapi di sini juga terjadi permasalahan personal antar musuh. Kemudian di sini aku juga melihat perbedaan antara cerita-cerita Belanda yang pernah aku baca. Cerita Belanda yang satu ini itu jauh lebih kompleks. Buku ini tuh membandingkan gitu loh antara Belanda dengan Indonesia, tidak hanya membahas persoalan Belanda saja. Di sini aku juga belajar tentang kedudukan-kedudukan, kenapa kok ada yang namanya bangsawan, ada privilege-nya. Buku ini tuh dilengkapi dengan footnote-footnote di bagian bawah buku. Kalau kalian pengen belajar sastra yang bagus itu seperti apa, aku rasa buku ini bisa jadi salah satu pilihan karena aku cukup belajar 1-2 kosakata yang baru dari buku ini. Bahasa yang digunakan itu sedikit berbeda karena memang menggunakan latar masa lampau. Jadi masa lampaunya ini sebelum adanya telepon kawat. Orang-orangnya juga masih menggunakan tukar atau kalau di sini disebutnya itu bendi. Kita akan langsung ke inti, kita bandingin antara buku dengan filmnya. Karena sebelumnya aku sudah baca buku ini terlebih dahulu, aku agak sedikit perlu beradaptasi ketika aku menonton filmnya karena nyatanya ketika di filmnya itu ada beberapa part dari bukunya itu yang di skip. Ya memang katakanlah film Bumi Manusia itu sudah 3 jam ya, mungkin ya tidak bisa seluruh isi buku dimasukkan ke dalam film. Tetapi memang ada seperti ilmu-ilmu khusus yang perlu kita pahami terlebih dahulu gitu loh sebelum kita menonton film itu, seperti penyebutan antara pribumi, Indo, dengan Eropa karena ketiga ini berbeda. Dan karena aku sudah baca bukunya, ketika aku mendengar di awal tiba-tiba langsung disebutkan seperti itu, aku sudah bisa membedakan bahwa pribumi itu memang yang full daerah Indonesia. Indo itu untuk sebutan orang yang blasteran antara pribumi dengan Eropa. Eropa ini sendiri itu merupakan orang yang full orang Belanda. Dengan adanya beberapa part yang di skip ini bisa menjadi kekurangan khusus ya menurut aku, karena di buku ini itu terdapat beberapa komedi yang
Menurut aku itu menyenangkan, tapi sayangnya di film beberapa komedi yang ada di dalam buku ini itu tidak disampaikan di film itu, atau bahkan tidak ada sama sekali. Padahal itu yang aku tunggu-tunggu. Baiknya film itu bisa kok dipahami sekali nonton gitu, karena alurnya tuh tetap kronologis dan untuk filmnya tuh dibuat sehingga kita tuh bisa mengerti sebutan-sebutannya, mengerti istilah-istilahnya itu sepanjang berjalannya cerita. Aku di sini tidak hendak mengkritisi banyak ya tentang tokohnya, hanya saja aku cukup senang sih dengan Iqbal Ramadan dan juga Mawar Eva sebagai pemeran Minke dan analisnya. Aku di sini fokus ya, aku sangat menyukai karakter Nyai Ontosorohnya. Untuk yang terakhir, aku bersyukur sudah membaca buku ini, Minke. Terima kasih aku belajar kebebasan, tidak mempedulikan harta, tahta, pangkat, jabatan, karena memang menjadi diri kita manusia ini adalah kita mencari kebebasan untuk kita mengeksplor lebih jauh lagi tentang bumi manusia. Kemudian dari analis aku belajar bahwa percuma cantik dan muda apabila kecantikan dan kemudaan itu hanya diisi dengan ketakut-takutan dan ketidakpastian akan kehidupan. Padahal memang masa depan sebagai sosok yang masih muda itu masih sangatlah panjang. Dan terima kasih juga kepada Nyai Ontosoroh. Aku belajar bahwa sudah cukup, kita tidak perlu mendendam pada nasib kita sendiri. Untuk info penutup, buku Bumi Manusia ini sebetulnya merupakan bagian dari buku pertama dari Sri 4 Jilid, yaitu antara lain Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Baik, itu tadi merupakan sedikit review dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.